182,5 FM Beams Radio. More than just speech. What is up, Beamers? Gimana kabarnya? Gua harap lu pada baik-baik aja. Karena gua Ewaldo Christian bersama dengan partner gua Alsia Regita di program acara Amuber, anak muda bercerita. Nah, ngomongin soal Amuber nih, kali ini kita bakal bahas topik yang agak random, tapi seenggaknya masih bisa diikutin ya buat para Beamers. Kira-kira kita bakal bahas soal apa nih, El? Yang pertama pastinya kita bakal bahas personality. Terus kita bakal bahas adik dan kakak. Oh iya, adik dan kakak nih apa ya? Nah, terus kita bakal bahas namanya cinta. Cinta asmara. Yes. Well, kira-kira itu ya topik yang bakal kita bahas. Sebelum itu ya kita masuk ke dalam personality tab. Ada kalanya, ada benernya kalau misalnya kita pemanasan dulu. Pemanasan apa nih kira-kira? Pemanasan kita dengerin musik lah. Yes, bener. Kira-kira musiknya apa nih, El? Kita akan dengerin lagu Hey Boy dari Sia. Check this out. Hey boy, what you got for me? What you got in store? Hey boy, damn you're so sexy. Got me wanting more. Yeah. Not gonna be single tonight. If I'm gonna be single all my life, I want you to stop and come on by. 'Cause you know what a single woman like. Whoa. Hey boy, put your tongue on around town. Hey boy. Whoa. Hey boy, better run now. I said hey boy. Whoa. Pull up and you hope to ride that boat, boy. Hey boy, better run now. I said hey boy. Hey boy, when I get with you, my heart is satisfied. Yeah. Oh yeah, boy, when I get with you, all I need is one night. Yeah. Not gonna be single tonight. If I'm gonna be single all my life, I want you to stop and come on by. 'Cause you know what a single woman like. Whoa. Hey boy, put your tongue around town. Hey boy. Whoa. Hey boy, better run now. I said hey boy. Whoa. Pull up and you hope to ride that boat, boy. Hey boy, better run now. I said hey boy. Hey boy, what you got for me? What you got in store? Hey boy, what you got for me? What you got in store? Nah, gimana Beamers? Lagunya lumayan enak kan ya? Iya, Enak kalau lah. kalian lu pada Lagunya bikin Pasti. Well, kalau misalnya Beamers ada animator videonya, itu kan bisa cek, itu animasinya keren-keren banget. Apalagi vokalnya itu enak lah pastinya. Anyway, let's get to the topic. Kita ngomongin soal personality. Kebetulan juga gue sempat ngetes di MBTI, dan personality tab gue itu INFJ. Gue udah ngetes kayaknya udah 2-3 kali. Dan terakhir gue tes itu ya 2 minggu kemarin. Kira-kira kalau personality tab lu apa sih, El? Wah, lu INFJ. Wah, ternyata kita sama Iya. ya. Gue juga loh. Wait, lu juga INFJ? Iya, gue barusan tes sekitar ada kali seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu. Kayaknya mungkin itu kayaknya itu alasan karena kita mungkin chemistry-nya pas siaran udah bagus, mungkin karena kita sama-sama personality type-nya mungkin. Iya, makanya kita selalu dipasangkan dalam berbagai bidang. Well,
kira-kira kalau menurut lo manfaat jadi mempelajari MBTI kira-kira ada gunanya nggak sih, El? Kalau menurut gue sih manfaat mempelajari MBTI ini tuh ada ya. Manfaatnya tuh bisa untuk diri kita sendiri sama buat orang lain. Nah, kalau buat diri kita sendiri menurut gue dimana kita tuh jadi lebih tahu gimana caranya kita bergaul sama orang, gimana caranya kita ngobrol sama orang, gimana caranya kita bersikap sama orang. Nah, cuman kalau buat orang lain dia juga bakal dapat dampak sih, manfaat gitu. Seperti dimana dia bakalan tahu, oh gimana sih caranya dia ngobrol sama kita, gimana sih caranya dia berteman sama kita, begitu. Ya sih, memang ada manfaatnya sih kayak dengan kita mempelajari MBTI ya kita bisa tahu lawan bicara kita itu kayak gimana orangnya, terus interest dia itu kemana, kelebihan dan kekurangannya itu dia apa. Ya lumayan penting lah gitu. Dan kebetulan karena kita sama-sama NFJ ya Tuh. kira-kira gue mengecek apakah kita itu relate apa enggak. Kalau gue itu orangnya bakalan bicara kalau diperlukan. Betul banget, gue juga gitu. Oh ya? Dan saking yang namanya kita tuh sebagai INFJ, kalau berbicara itu kan berarti di saat diperlukan aja ya, berarti kita berbicara secukupnya. Nah, karena begitu tuh kadang tuh ya, gue itu selalu dijadikan tempat curhat gitu sama teman-teman gue, karena kayak mungkin menurut mereka kalau curhat ke gue itu lebih apa ya, enak gitu, karena kan gue cuma mendengarkan, gue nggak banyak bacot. Dan pada umumnya orang yang mau curhat itu adalah orang yang mau berbicara untuk didengarkan saja, tapi tidak mau diberikan saran, seperti itu. Memang ada sih kayak beberapa. Well, tergantung lah. Kalau gue itu kalau ngomong bicara ya pasti memang kalau memang diperlukan aja. Misalnya kayak mereka minta opini gue ya gue ngomong. Tuh, Jarang kalau banget. misalnya memang diminta ya, kalau enggak ya udah diem aja gitu. Ya gitulah. Kadang kalau gue bareng circle pertemanan ya kalau misalnya banyak ngomong ya mereka gue cuman diem-diem aja gitu. Biarkan mereka yang ngobrol. Cuman kalau misalnya udah tiba-tiba sepi terus awkward kan istilahnya ya gue kayak mencoba mencairkan suasana dengan cara kayak ngobrol yang lain lah apalagi gitu. Misalnya kayak mereka pancing, lu mau ngebahas topik apa, yuk gue bisa kembangin lagi topiknya. Atau misalnya mereka pengen ngomong soal percintaan, ya udah gue bakal ngebahas tentang percintaan mulai dari pasangan mereka, tipe mereka tuh kayak gimana, terus gimana sih rasanya kalau berkomitmen dalam pacaran istilahnya kan. Ya kayak gitulah rata-rata. Jadi gue ngomongnya cuma pas diperlukan aja sih gitu. Betul, betul, betul. Nah kemudian ini sih apa ya, lu relate juga gak sih kalau misalnya gue itu lebih suka pembicaraan yang mendalam sih ketimbang basa-basi. Lu kira-kira gitu gak sih? Iya, kalau untuk pembicaraan mendalam, iya sih. Kadang gue juga lebih suka sama orang yang terus terang gitu. Karena kalau misalnya basa-basi tuh buang-buang waktu gue gitu loh. Iya sih. Kayak gue tuh lebih suka tuh sama orang yang kayak ngomong soal kayak misalnya ilmu pengetahuan kah atau mungkin internet kah. Pokoknya yang benar-benar istilahnya berbobot lah. Teoritis gitu Iya, ya. kayak Ya berbobot, teoritis. Sorry ya misalnya kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin suka ngomong dengan gue basa-basi tersinggung gitu. No. Bukan nggak suka tapi gue lebih prefer topik yang benar-benar berbobot aja karena memang aku suka aja sih kayak bahas tentang yang hal-hal seperti itu kan. Ya kalau misalnya basa-basi it's fine, that's okay. Mungkin karena tipe kita bertolak belakang, personal kita bertolak belakang ya it's okay kalau menurut gue. Cuman kalau ditanya lu lebih pilih basa-basi atau yang berbobot ya of course gue lebih pilih yang berbobot ketimbang kayak lu gimana kabarnya, udah makan apa belum, atau misalnya kuliah gimana segala macam. Itu rasanya kayak mending jangan diomongin deh gitu. Maksudnya ada yang lebih berbobot Iya sih, gitu. iya bener-bener. Ada yang lebih berbobot lah, diomongin aja. Misalnya, lu tahu nggak kalau ilmuwan ini begini-begini loh. Gue langsung tertarik tuh. Masa sih emang ada gitu kan. Ya makanya kadang ini makanya kalau misalnya pas kita ditempatin di program ACFI kayak gue suka banget gitu kan, karena kita pas-pasan banget ngomongin soal
apa ya, bencana ya kalau nggak salah waktu itu. Information Yes, yes. kepada Beamers. Itu gue suka banget sih. Ya tergantung preferensi Beamers lah. Kalau Beamers orangnya suka yang berbobot ya of course you could hear us dari FYI. Cuma kalau misalnya pengen yang light topik-topik yang ringan, ya pastinya di Amuber. Dan ada yang lebih bagus lah dari kita istilahnya. Bener nggak El? Betul banget. Iya. Well, ngomongin soal ini, gue coba pengen ini nih. Apa istilahnya? Lu relate nggak sih kalau misalnya, ya, lu itu orangnya udah berencana banget, kayak udah plan segala macam dan lu bakal ikutin. Wah, kalau soal ini sih ini relate banget. Gue tuh emang orangnya bener-bener terjadwal banget gitu. Gue bahkan kayak, gue kan semester 4 ini tuh gue kelas itu kan Rabu sampai Jumat. Nah, berarti Rabu sampai Jumat gue kuliah. Nanti gue ada jadwal lagi, gue Senin ngapain, Selasa gue ngapain, Minggu gue ngapain, Sabtu gue ngapain, kayak gitu. Itu pun jadwalnya bukan cuma jadwal belajar doang, tapi itu juga ada kayak jadwal gue janji ketemu sama siapa, gue harus ngapain, apa gue harus masak kayak, atau gue harus nyapu kayak gitu-gitu. Itu benar-benar terjadwal banget gue. Sampai jam-jamnya pun juga ada sih. Nggak. Tapi lu kayak kayak bener-bener terstruktur nggak sih El? Kalau gue tuh memang ada plan sih, cuman gue tuh lebih ke spontan aja sih. Jadi kayak wasting apa yang gue rencanain aja gitu. Kadang temen gue kesel kan kayak, lu udah ngerancanain segala macem tapi ujung-ujungnya kayak spontan gitu kan. Terus kayak faedahnya apa lu bikin rencana panjang lebar gitu tapi ujung-ujungnya spontan. Kadang gue ketawa aja sih. Tapi mungkin beda kali ya dengan lu ya. Udah kayak benar-benar struktur terus ngejalaninnya ya dengan sesuai yang apa yang lu planning. Betul, ya gue termasuk terstruktur sih. Cuman emang sometimes tuh yang namanya ekspektasi realita berbeda ya. Jadi ya kadang bisa bikin planning baru sih gitu. Oh ya wajar sih, wajar. Well anyway, ngomongin soal personality type, kira-kira apakah Beamers personality type-nya apa nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Dan apa sih ekspektasi orang-orang kepada Beamers kalau ngomongin tentang personality type Beamers? Misalnya, kok aku NFJ dan orang-orang ekspektasi kalau aku tuh orangnya begini, padahal tuh enggak. Atau mungkin misalnya, kok aku NFJ dan aku suka banget dengan begini. Boleh tulis di kolom komentar atau di DM, bakal kita balas nantinya. Betul. Anyway, sebelum itu kita lanjut ke topik berikutnya. Ada bagusnya kita dengerin lagi lagu berikutnya. Kira-kira apa nih El? Kita bakal dengerin lagu dari Nadine Amiza dengan lirik Bertaut. Check it out. Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi
Nah, gimana Bimas lagunya? Agak mellow, so akustik ya, dengan instrumen yang cukup mellow. Kemudian pokoknya enak banget lah didengar kalau misalnya di malam hari ataupun sore hari sambil ngeruput kopi atau mungkin teh ya di Aduh, depan teras enaknya. rumah. Uh, itu udah kayak surga dunia ya dengerin musik seperti itu. Jadi kayak anak indie. Well, lirik ini juga berceritakan tentang soal about relationship sih, relationship about siblings, brother and sister. Kalau dari lu, Rel, lu saudara dari keberapa ya? Maksudnya apakah lu anak tengah, middle atau anak bungsu? Gue anak pertama. Jadi gue anak pertama dan gue punya 2 adik laki-laki. Nah, adik pertama laki-laki gue itu beda 1 tahun sama gue. Adik kedua gue itu masih kecil banget lah. Kalau lu tuh gimana nih? Kalau gua udah keluarga KB sih, keluarga berencana anjay. Jangan Aduh. ngomong dong, nanti gue di penjara. Lebih ke ini, kakak dan adik. Jadi gue yang paling tua dan gue punya adik dan dia perempuan. Adikku masih kecil atau udah cukup dewasa? Beda berapa tahun ya? Mungkin beda 5 atau 7 tahun karena dia 13 sekarang. Kalau gue sekarang udah 19. Dia udah SMP sih sebenarnya. So it's tidak terlalu jauh lah istilahnya, nggak terlalu jauh. By the way, ngomongin soal ini, lu kebetulan kita juga sama-sama seorang kakak sulung ya. Apakah kita mempunyai suka duka yang sama? Oh, ngomongin suka duka ya. Kalau buat gua sih, ya sebagai seorang kakak, gue ngomongin dukanya dulu deh. Soalnya dukanya banyak nih. Kalau dukanya yang pasti, pertama karena anak pertama, ya kadang gue selalu diomelin duluan. Padahal adik gue yang salah, gue yang diomelin. Kedua, beban apapun, ada masalah apapun di orang tua gue, itu juga berdampak ke gue. Nah, yang ketiga, karena gue kakak dan gue juga cewek ya, jadi beberapa tugas rumah itu harus gue yang kerjain gitu loh. Nah, kalau untuk sukanya, ya karena kita kakak ya bisa ngatur-ngatur adik lah. Terus karena gue sama adik gue juga beda gender, jadi gue itu selalu dapat barang-barang baru gitu. Jadi kalau misalnya lagi sincin atau apa, gue nggak akan pakai bekas orang, tapi gue dapat yang baru gitu. Kalau lu gimana nih, Dok? Well, hampir sama lah. Maksudnya pada apa tuh permasalahan pada umumnya, misalnya kalau lu sebagai kakak ya pasti lebih ke apa-apa lu mesti ngalah, lu apa tuh namanya, kalau misalnya adik punya masalah ya pasti yang lu yang disalahin gitu. Cuma ya enaknya itu lu kalau punya adik ya apa-apa disuruh, kayak lu suruh mereka ambil barang ya mau-mau aja gitu. Memang wajar lah, emang adik itu untuk apa gunanya gitu kan. Dipakai istilahnya. Ih, gue jahat banget ya. Tapi ya gitulah rasanya. Ya gitulah, sometimes kita sayang, sometimes juga kita saling benci. Tapi mostly kalau kalau dari hubungan gua ya love hate relationship ada lah dan sering terjadi gitu. Tapi bagaimanapun Betul. juga kan kalau misalnya ditanya sayang ya pasti sayang gitu. Tapi ada momen I hate you the most gitu istilahnya. But it's okay. Ya gitulah, wajar lah, misalnya hubungan Iya sih, setiap orang kan emang beda-beda. wajar. Nah, Yang namanya tapi kita kakak beradik mah, kalau yes, ribut-ribut kecil mah wajar. iya, It's pokoknya normal lah. like in general ya pasti mungkin aku nggak tahu nih kalau Bimas, kalau mungkin kalau menurut aku ya pasti wajar banget, kayak sering lah terjadi kalau adik dan kakak sering berantem gitu. Ya kadang kalau misalnya Bimers nih punya hubungan yang baik dengan saudara kalian ya gua bener-bener ancungin jempol aja sih gitu El. Betul. Nah, Nah, buat Beamers yang apa namanya, yang punya cerita nih tentang gimana ya adik kalian sebagai kakak beradik itu tuh gimana? Boleh tuh diceritain ya, Do ya. Ke kita-kita nih di kolom komentar atau DM Beams Radio kali ya. Nah, karena ini nih, boleh banget kalian kirim komentar kalian di kolom komentar Instagram Bims Radio, baik itu di Face ataupun DM. Karena ya seenggaknya kita pasti baca, dan tentunya kalau menarik ya seenggaknya kalian itulah bisa men-share aja ya pengalaman kalian selama berada jadi adik ataupun kakak tuh kayak gimana. Anyway, sebelum itu ya kita bakal next topic ngebahas tentang apa nih El?
yang mungkin disukai nih. Apa ya? Kira-kira apa nih, Dok? Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal cinta, love. Tadi kan udah kakak adik nih. Oh, cinta. Yes. Kayaknya sebelum kita masuk ke topik membahas tentang cinta, kayaknya ada asiknya kita dengerin musik dulu kali ya. Benar. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagu Ya, Together by Sia. check it out. We can take it high. I can't hear the thunder coming from your mouth, and I know my number's up. Give me some Stevie Wonder, click, put it on before we go under. I can't see the lightning coming from your ears, yeah, I see you're frightened. I can't see the lion sleeps tonight and the tears you're crying. Ooh, can't love me unless you love you too. Treat yourself like nothing but a fool. Can't love me unless you love you too. Love you too. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies, my love. Together, we can take it higher. We can take it higher. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies, my love. Together, we can take it higher. We can take it higher. Can't see the rainbow coming from your heart to your tongue, kids. So come now, see you're my angel. Say bye to the past, hello to tomorrow. You can't love me unless you love you too. Treat yourself like nothing but a fool. Can't love me unless you love you too. Love you too. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies, my love. Together, we can take it higher. We can take it higher. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies, my love. Together, we can take it higher. We can take it higher. I want love, I wanna give it. I want love, please deliver it. I want love, I wanna give it. I want love, please deliver it. I want love, I wanna give it. I want love, please deliver it. I want love, I wanna give it. I want love, please deliver it. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies, my love. Together, we can take it higher. We can take it higher. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies, my love. Together, we can take it higher. 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 Nah, gimana Bimers? Lagunya enak banget kan? Apalagi dinyanyiin sama Mbak Sia yang vokalnya itu udah nggak perlu dibuktikan lagi, istilahnya udah benar-benar wow kan. Udah sekelas high class lah, grade A gitu vokal range-nya si Sia. Well, ngomongin soal Together, namanya aja udah together kan ya, berarti kan namanya kebersamaan. So, menurut gue sih cinta itu nggak cuma sebatas kayak oh gue itu suka dengan lu dengan suka dengan gue. No, itu menurut gue itu cinta itu adalah sesuatu kasih sayang sih. Kayak kamu willing to memberikan dia sesuatu, you willing to memberikan waktu untuk dia, pokoknya segala apapun lah istilahnya. Lebih ke perhatian ketika ya, lu- memberikan perhatian. Yes. Kasih sayang itu istilahnya tanpa ada imbal balik kayak oh gue kasih lu bakal kasih gue balik, nggak, tapi lebih ke lu ikhlas
dan you are willing to sacrifice something what you have gitu istilahnya. Dan Betul. apa ya, do you have something apa yang lu suka gitu mungkin? Apakah lu punya seseorang yang apa istilahnya, teman kah atau apa gitu yang lu benar-benar cinta sama dia in platonic relationship gitu, bukan kayak oh gue suka banget gue pengen lu jadi pacar gue gitu, no. Ya, cinta itu memang tidak memiliki sih. By the way ya, Do ya, ngomong-ngomong soal cinta nih, lu kira-kira punya gebetan gak sih? Ini lebih ke personal ya. um, short answer, no, gue belum ada, that's it. Apakah lu punya? Apakah Mbak Elsia punya? Kalau kalau gua sih belum juga Oh sih. ya? Apakah lu nggak punya Iya, seseorang yang lu suka, atau mungkin tidak ada yang tertarik di mata lu, atau mungkin ekspektasi pasangan yang lu suka itu terlalu tinggi standarnya, maybe? mungkin kalau ketertarikan ada sih, gua ada tertarik sama seseorang, tapi mungkin kalau kayaknya sih gua hanya tertarik sih, gua tidak mencintai. Belum tahu sih, mungkin kita nanti lihat lah ya, biar waktu yang menjawabnya deh. Well, apa ya istilahnya? Kalau misalnya kadang apa ya, gue juga punya sih kayak pengalaman teman-teman gue tuh kayak punya istilahnya gebetan kan. Kadang yang gue heranin kenapa sih kayak ada beberapa yang berani, yang gue bener-bener acungin jempol aja sih. Mungkin mereka kasih kode apa segala macam. Tapi ada juga yang nggak berani mengutarakan perasaan mereka. Itu kadang mereka kayak datang kayak, "Do, gini gue harus gimana segala macam." Gue apa ya? Walaupun secara memang gue emang nggak punya pengalaman istilahnya in relationship, no, aku nggak punya experience di bidang itu. Tapi secara logika, kalau misalnya lu punya gebetan, ya kenapa nggak lu utarain perasaan aja. Masalah lu kena reject atau enggak itu urusan nanti gitu. At least she or he udah tahu kalau ternyata ada orang yang mencintai gua gitu, like for what reasons, terus alasannya apa. Dan mungkin kebaikan yang gua pikir tuh ya, orang-orang tuh nggak berani ngutarain perasaan mereka tuh karena fear of getting rejected, takut ditolak cintanya. Kira-kira gimana gimana Iya, ya, gimana pertama sih kalau tanggapan lu, menurut El? gua sih, nih kalau menurut gua ya, itu tuh yang pastinya takut ditolak. Kedua, mungkin juga nih orang agak introvert kali ya. Mungkin kalau lu yang tadi lu bilang lu punya temen yang bisa langsung ngungkapin, menurut gua mungkin dia lebih ekstrovert. Karena kalau orang ekstrovert kan lebih gampang berbicara ya. Jadi kayaknya enak aja gitu. Dia nggak ada kata nggak enakan gitu kalau buat ekstrovert. Tapi kan kalau buat introvert, kata nggak enakan itu tuh wah tertanam banget gitu. Itu sih menurut gua. Hmm, dan mostly sih rata-rata yang sorry girls, tapi banyak banget yang gue pikir tuh kebanyakan perempuan sih atau wanita gitu yang istilahnya gengsi ya gitu, ngutarain perasaan ke cowok. Istilahnya kayak takut harga dirinya udah turun kalau misalnya ngutarain perasaan ke cowok. Kalau lu gimana Betul. gimana tuh El? Kira-kira apakah itu wajar atau ada alasan tertentu kalau dari sudut pandang wanita sendiri deh? Kalau dari sudut pandang wanita, di mana wanita mengungkapkan perasaan ke laki-laki, menurut gua itu sebenarnya sih gini sih. Kalau menurut zaman dulu ya, itu hal yang nggak wajar dan dipandang kalau lo kayak gitu berarti lo nggak jual mahal gitu. Tapi menurut gua now itu udah tahun 2021 guys gitu loh, kayaknya nggak masalah gitu kalau misalnya cewek ngungkapin perasaannya duluan ke laki-laki itu kayak gitu. But ya ini sih menurut gue lebih kayak balik ke budaya sih. Jadi budaya orang dulu itu seperti ini dan budaya sekarang udah disepakati juga sama masyarakat. Ya jadi mereka merasa kayak ya udah cewek ngungkapin perasaan duluan nggak masalah gitu. Well, ini nih, lu kalau dari lu sendiri ada nggak sih yang pernah utarin perasaan ke lu? Kayak atau nggak, bukan langsung deh secara langsung kayak oh El gue suka lo, tapi lebih ke misalnya ada orang kayak kode-kode dan lu sadar kayak oh ini orang kayaknya suka sama gue deh.
gitu. Ini agak personal, ini ya. Sebenarnya sih gini, untuk mengutarakan perasaan atau mungkin kalau mengutarakan perasaan secara langsung tuh nggak ada. Tapi mungkin untuk kode-kode itu ada. Tapi gue kadang nggak peka sih. Lebih kayak temen gue yang kasih tahu ke gue gitu kayak, lo tau gak kayak si dia suka lo sama lo gitu. Kelihatan banget dari tatapan dia, dari dia selalu kasih lo ini, dia selalu nawarin lo ini, dia selalu begini kayak gitu. Ya, I mean, ya gitulah maksudnya, gue juga agak sedih sih di situ sih. Kadang cowok-cowok udah kayak kasih kode, ceweknya malah nggak peka. Apalagi misalnya malahan sebaliknya, cowok juga kayak gitu sih. So far kayak ada cewek kasih kode, cuma cowoknya nggak peka gitu. Cuman harusnya kalau in relationship, I think harus saling langsung straight to the point aja sih, jangan kasih kode-kode lagi. Tapi mungkin agak susah ya, karena gue juga belum experience di hal-hal yang seperti itu. Mungkin gue harus benar-benar tahu lah gimana rasanya baru gue bisa relate. Kira-kira ternyata apa yang mereka omongkan itu emang ada benarnya sih. Kira-kira gitu sih, Al. Iya betul, emang sebenarnya sih ini sih apa-apa juga harus dicoba dulu ya. Mungkin karena kita berdua sama-sama jomblo, jadi kita juga kurang paham ya gimana. Cuman kalau gue sih, gue emang pernah kena notice gitu. Cuman gue emang nggak peka. Sebenarnya gue bukan yang nggak peka juga. Pertama gue gak mau terlalu GR. Kedua gue juga gak mau kayak gue merasa dia cuma tertarik doang, nggak sampai benar-benar suka sama gue gitu, nggak sayang lah sama gue, cuman penasaran aja gitu. Well, ya gitulah. Jadi Beamers mungkin boleh dong kasih serta alasan kalau misalnya Beamers punya gebetan atau apa. Kenapa takut? Apakah mungkin apa yang gue bilang takut ditolak? Atau mungkin misalnya Beamers punya pengalaman nih, gimana caranya istilahnya kalau misalnya ada yang suka sama Beamers, reaksi Beamers itu seperti apa. Anyway, topik tadi sekaligus menjadi penutup perbincangan kita ya, perbincangan kita. Karena udah 25 menit ya. Nah sebelum itu nih, sebelum kita menutupi perbincangan kita dengan benar-benar close, kita dengerin dulu lagu Pegang Tanganku by No Stress. Pegang tanganku, hentikan tawamu sejenak. Sudah terlalu banyak untuk senang. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Karena indah itu tak selalu ada. Senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu. Jika sedih jangan terlalu.
jalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Karena indah itu tak selalu ada. Senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu. Jika sedih jangan terlalu. Sederhanakan diri. Di depan masih panjang. Karena hidup tak hanya senang dan indah, indah dan senang, 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 senang dan indah, indah dan senang. Alright Beamers, lagu tadi sebagai penutup kita ya. Jangan lupa pantengin terus IG Beams Radio di siaran FYI ataupun apa tuh namanya Amuber, dan juga ada program acara lain. Dan intinya kembali lagi gue Ewaldo Christian dan partner gue Alessia Regita. Sampai jumpa di program Amuber berikutnya. Anak muda Bercerita. Bye guys. Bye.